Halo guys, balik lagi di channel Singkat Cerita. Kali ini gue bakal membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 2016 berjudul 10 Cloverfield Lane. Film ini merupakan sequel lanjutan dari film Cloverfield. Kalau kalian belum nonton film Cloverfield yang pertama, silakan nonton dulu sampai habis di pojok kanan atas. Nonton videonya sampai habis karena nanti gue bakal menjelaskan hal-hal keren serta misteri seru yang terdapat di beberapa scene. Bagaimana ceritanya? Gak usah banyak mencret, langsung aja intronya dulu bro. Film ini dimulai dengan adegan seorang wanita yang bernama Michelle. Terlihat Michelle sedang kebingungan bercampur rasa panik yang tidak jelas. Terlihat ia sedang berusaha untuk menelpon seseorang yang tak kunjung menjawab. Kemudian, dengan sangat tergesa, ia langsung mengambil kunci dan pergi dari rumah itu membawa beberapa barang. Terlihat di atas mejanya terdapat sebuah cincin yang bisa gua simpulin kalau dia udah menikah. Kemudian, ia pergi dan sampai di sebuah minimarket dan mengisi bensin di sana. Terlihat ia sedang ketakutan sampai-sampai mobil yang menghampirinya pun terasa sangat mencurigakan. Kemudian, ia melanjutkan perjalanannya. Dan di sana, ia ditelepon oleh Ben yang bisa gua asumsikan di sini sebagai suami dari Michelle. Karena di sana terdengar Ben membicarakan perihal hubungan mereka yang sedang dalam masalah. Tiba-tiba saja sebuah mobil menabrak mobil Michelle dengan cepat yang menyebabkan mobil Michelle terbalik tak karuan. Singkat cerita, ia terbangun dan ia merasa bingung dengan situasi yang ada di sana. Karena kakinya yang terikat dengan sebuah besi sehingga ia tak bisa kemana-mana. Dia berusaha untuk kabur dari sana dengan mengambil teleponnya. Tapi naas karena di sana ia tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Kemudian secara tiba-tiba pintu berbunyi dan kemudian seorang pria masuk ke sana sambil membawa makanan untuk Michelle. Pria ini bernama Howard. Di sana, Michelle ketakutan dan meminta mohon agar Howard tak menyakitinya. Tapi si Howard berkata bahwa sekarang kamu aman, karena aku telah menyelamatkanmu dari sebuah masalah yang besar. Kemudian Howard langsung keluar dari ruangan itu. Melihat situasi yang makin terkendali, Michelle berencana untuk membunuh Howard dan kabur dengan cara meruncingkan tongkat yang ia gunakan untuk berjalan. Dan ia membakar kertas sebagai umpan. Namun sangat disayangkan, yang tertusuk justru bukan Howard melainkan si Michelle. Kemudian ketika tersadar, Howard datang dan memperingatinya agar tak mengulangi hal yang sama. Kemudian Howard menceritakan apa yang terjadi di atas mereka. Howard bercerita bahwa ada sebuah kilat dan sambaran petir yang dahsyat sebagai bentuk kedatangan dari alien. Karena ia panik, ia segera kabur dari sana dan untungnya ia melihat si Michelle dan mobilnya yang terguling keluar dari lintasan, sehingga Howard berinisiatif untuk membantunya. Itulah sebabnya Michelle berada di sini sekarang. Tapi si Michelle justru berkata bahwa ia sebenarnya berkendara ke utara dari tempat ini. Dan di sini mulai sedikit aneh karena seharusnya Michelle bergerak menjauh, bukan mendekati tempat itu. Kemudian ia tidur. Dan ketika ia telah terbangun, ia melihat pintu yang semula terkunci telah terbuka. Dan ia pun pergi keluar. Dan ternyata di luar ruangan terdapat banyak sekali cadangan makanan yang tertata rapi di lemari makanan. Dan ternyata ada pria lain selain Howard di luar ruangan yang bernama Emmett. Emmett berkenalan dengan Michelle dan si Emmett berkata bahwa ia telah berada di sana beberapa hari yang lalu. Emmett juga bercerita bahwa di atas sana sedang terjadi sebuah penyerangan yang dilakukan oleh alien. Michelle yang tak percaya pun bertanya apakah dia mendengarkan cerita dari Howard. Namun Emmett berkata bahwa ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan saat itu ia sedang dalam perjalanan ke rumah sepulang kerja. Dan melihat ada alien yang datang dari langit dengan diiringi dengan sambaran kilat yang menakutkan, sehingga ia masuk ke bunker ini. Di saat yang sama, si Howard datang dan mengajak si Michelle untuk melihat seisi bunker. Ia diperkenalkan dari ruangan keluarga, dapur, makan, dan bahkan kamar mandinya. Dan si Michelle melihat sebuah majalah remaja yang tertumpuk di atas meja dengan sangat rapi entah untuk tujuan apa. Kemudian, Howard langsung mengatakan bahwa itu adalah milik Meghan putrinya yang telah lama tak ada di sana. Ketika Howard mengajak Michelle melihat keadaan di luar bunker, terlihat hewan ternak yang telah mati dan sebuah truk mini yang tergores di bagian sampingnya. Ini membuat si Michelle sedikit curiga, karena mobil yang ada di luar bunker sama seperti mobil yang menabraknya ketika kecelakaan. Akhirnya, mereka kembali masuk ke dalam bunker dan si Michelle kembali ke kamarnya, lalu berbincang dengan si Emmett. Kemudian si Emmett bercerita kalau si Howard adalah mantan angkatan laut yang bekerja di bagian satelit. Dan si Emmett juga bercerita bahwa si Howard telah membangun tempat ini karena ia yakin situasi seperti ini akan terjadi.
Emmett kemudian menjelaskan bahwa penyebab tangannya menjadi seperti ini bukan karena diculik, tapi karena mencoba masuk. Kemudian si Emmett menjelaskan bahwa menurutnya semua yang dikatakan oleh si Howard adalah sebuah kebohongan, karena dia melihat mobilnya si Howard lah yang menabrak mobilnya dan membawanya ke tempat ini. Namun hal itu disangkal oleh si Emmett karena dia melihat semuanya sendiri. Seketika penggibahan itu berakhir karena si Howard telah datang tepat di belakang si Michelle. Howard mengajak mereka untuk makan malam, tapi si Emmett justru malah menyindir si Howard dengan berbagai macam ocehan sampai si Howard marah dan memperingatkan si Emmett untuk diam, karena mereka seharusnya makan dengan tenang. Bukannya diam, si Michelle justru membuat situasi makin menjengkelkan dengan bercerita lebih banyak tentang permainan yang tak penting. Howard yang marah pun langsung memarahi dan mengancam Michelle karena tak tahu terima kasih atas pertolongan yang telah diberikan. Namun, Howard tak sadar kalau secara diam-diam si Michelle ternyata sudah mengambil kunci bunker yang ada di pinggang si Howard. Howard pun menyadari hal itu dan langsung menanyakan keberadaan kuncinya. Di waktu yang sama, terdengar suara dari atas bunker yang menyebabkan si Michelle cepat-cepat kabur dengan memukul wajah si Howard sampai pingsan dengan botol kaca. Sesampainya di atas, dia melihat ada sebuah mobil yang masih menyala baru saja datang. Namun alangkah terkejutnya si Michelle ketika yang keluar dari mobil itu adalah wanita yang wajahnya telah hancur dan berteriak meminta pertolongan. Sontak, si Michelle panik dan berpikir entah apa yang harus dilakukannya. Si Howard pun ikut panik dan menyuruh Michelle untuk tidak membukanya karena ia tahu kalau wanita itu telah terkontaminasi. Akhirnya si Michelle memutuskan untuk tetap menutup pintunya dan tidak ikut campur dengan wanita itu. Kemudian si Howard menjelaskan bahwa ini memang sulit, namun ya sudahlah. Setelah itu Howard kembali mengenalkan Michelle dengan putrinya yang telah lama tak ada di sini, yaitu Megan. Ia suka film Prancis dan segala hal yang berbau dengan negara Prancis. Kemudian si Michelle kembali ke kamarnya dan berbincang dengan si Emmett tentang bagaimana cara menjalani hidup seperti ini yang memang sulit dan ada banyak tantangan serta bla bla bla. Sampai akhirnya mereka keluar karena ada sesuatu yang bergerak tepat di atas mereka sehingga bunker bergetar. Lalu si Howard mengecek penyaring udara yang ada di sana. Ternyata penyaring udara bunker tersumbat dan harus diperbaiki, dan hanya ada satu orang saja yang bisa masuk ke sana melalui ventilasi udara, yaitu si Michelle. Akhirnya Michelle masuk ke sana meskipun jalan yang dilaluinya sangat sempit dan berliku-liku. Kemudian ia datang dan memperbaiki sistem penyaringan udara sesuai dengan perintah si Howard. Tapi karena ia memiliki rasa penasaran yang tinggi, ia pun memutuskan untuk mendaki tangga yang ada di sana. Sesampainya di sana, ia melihat sebuah jendela yang tergores dengan bentuk yang tak rapi dan tak karuan. Dan ia dibuat kaget ketika ia melihat keseluruhan jendela, karena tepat di jendela itu ia melihat tulisan berbentuk "Help" yang dibuat dari dalam kaca dengan sedikit bercak darah di bagian bawahnya. Dan karena hal itu pula, si Michelle makin curiga dengan si Howard, karena ia yakin kalau si Howard pasti telah melakukan kekerasan pada seseorang. Ia makin dibuat kaget lagi ketika ia turun dari tangga dan mendapati sebuah anting yang juga bermulan darah. Ketika Michelle kembali, ia langsung mengatakan semua yang ia ketahui tentang kecurigaannya terhadap si Howard pada si Emmett. Ia langsung mengambil foto yang pernah ditunjukkan Howard padanya dan Emmett mengatakan kalau yang ada di foto bukanlah Megan, melainkan Brittany, yaitu teman dari kakak perempuan Emmett yang telah lama hilang sejak 2 tahun yang lalu. Berita sudah menyebar kemana-mana tapi tetap tidak ada kabar sama sekali. Lalu si Michelle memberitahukan anting dan goresan help yang ia temukan ketika berada di atas, dan mereka menyimpulkan bahwa sebenarnya Howard telah menculik Brittany dan membunuhnya di dalam bunker itu. Lalu mereka berencana untuk kabur dengan cara mengambil pistol si Howard. Akhirnya, si Michelle berencana untuk membuat sebuah baju yang bisa menyelamatkannya dari udara yang tercemar yang ada di luar. Lalu ia mencoba untuk mengumpulkan berbagai macam alat yang ada di bunker. Ia mengambil rancangan dan mempelajari serta berusaha untuk merangkainya dalam bentuk yang memungkinkan. Sampai akhirnya, semua bahan, alat, keperluan yang mereka butuhkan siap semuanya. Malam pun tiba dan mereka bermain tebak-tebakan. Di sini, Howard terlihat sangat gelagapan karena ia selalu mendefinisikan si Michelle sebagai anak perempuan, princess, gadis, putri kecil, yang intinya si Howard adalah seorang pedofil. Setelah itu, si Howard memanggil si Michelle dan juga si Emmett untuk membantunya mengangkat sesuatu untuk memindahkannya ke kamar mandi. Mereka bertanya tentang apa itu sebenarnya, dan si Howard menjawab bahwa itu adalah sebuah asam sulfat yang biasanya ia gunakan untuk menghancurkan sesuatu. Ia menjelaskan bahwa itu bisa menghancurkan kulit manusia sampai ke tulangnya. Lalu si Howard berkata pada si Emmett bahwa ia tidak bodoh. Kemudian si Howard bertanya tentang benda yang mereka gunakan untuk alasan yang tak jelas, yaitu gunting dan sebuah alat perekat. Lalu Emmett tanpa basa-basi langsung mengaku dan membela si Michelle bahwa itu semua adalah rencananya,
di mana si Emmett berkata bahwa dia ingin mencuri pistol dari si Howard, dan karena hal itu, si Emmett meminta maaf akan kesalahan yang telah ia lakukan. Namun sayang, permintaan maaf yang diberikan oleh Emmett ditolak mentah-mentah oleh si Howard dengan langsung menembak kepalanya hingga tewas seketika. Dan itu membuat si Michelle panik dan menangis, namun tak berkata apapun. Ia lalu pergi ke kamarnya dan merenungkan segala kesalahannya. Ketika ia sedang mempersiapkan bajunya, Howard memanggil dan datang ke kamarnya. Dan di sana Howard melihat sesuatu terlihat di balik kasur tempat si Michelle tidur. Dan itu tentunya adalah baju dari si Michelle yang ia rancang untuk melindunginya sehingga ia bisa bernafas di luar bunker. Karena hal itu pun, si Michelle dijambak dan disuruh keluar. Michelle pun menggunakan kesempatan itu untuk mengurung si Howard di sana. Michelle lalu kabur menuju ruangannya si Howard. Dan di sana terlihat si Emmett telah hancur dalam kondisi badan yang telah mutilasi. Di sana, ia mencari kunci ataupun pistol milik Howard agar bisa kabur. Namun sangat disayangkan karena ia tak menemukan apapun. Tiba-tiba saja, Howard sudah ada tepat di belakangnya. Michelle yang melihat gentong berisi asam sulfat pun langsung mendorong gentong itu sampai Howard jatuh di dalamnya. Kesempatan itu ia gunakan untuk kabur dari tempat itu dan menuju kamarnya untuk mengambil bajunya dan pergi ke ventilasi udara untuk kabur. Ternyata, Howard masih hidup dan ia mencari si Michelle. Tapi dengan tangkasnya, si Michelle lalu menjatuhkannya dengan menggunakan rak besi dan menimpa badan si Howard. Michelle langsung menaiki ventilasi dengan baju yang diikat di kakinya. Merasa sudah aman, si Michelle langsung saja menyusuri ventilasi udara dengan santainya. Namun seketika saja, sebuah pisau menembus ventilasi udara dan hampir mengenai badan si Michelle. Hal itu terus-menerus dilakukan oleh si Howard, namun tak mengenai badan si Michelle sama sekali. Howard yang merasa kesal pun langsung menangkap kaki Michelle yang sedang bergerak. Tapi untung saja, si Michelle bisa mengatasi hal itu dan kabur menuju ruangan penyaring udara. Di sana, ia langsung memakai semua baju yang telah ia rakit dari awal. Setelah memakainya, Michelle langsung keluar dari tempat itu menuju jendela tempat si Britney, yaitu Megan, meminta tolong. Ia berusaha mencari mobil yang bisa ia gunakan untuk pergi dari tempat itu. Namun hasilnya nihil. Sampai akhirnya ia melihat burung-burung yang terbang tanpa gangguan udara sama sekali, tidak seperti yang dikatakan oleh Howard. Hal itu membuat si Michelle berani untuk membuka maskernya dan ternyata ia tidak mendapatkan efek apapun. Dari kejauhan tampak sebuah pesawat alien terbang dan memeriksa keadaan. Tiba-tiba saja ledakan besar terjadi dan menghancurkan seisi bunker. Sehingga pesawat alien itu pun mendatangi si Michelle. Michelle yang panik pun langsung masuk ke dalam mobil. Tapi sayang, mobil yang ia masuki tidak bisa berjalan, sehingga ia harus berpindah mobil. Ketika ia berpindah mobil, situasi justru semakin parah, karena mobil yang ia datangi menyala sendiri. Seketika, si alien pun langsung turun dari pesawatnya dan mendatangi si Michelle. Tapi tiba-tiba saja, si alien seperti kabur ketakutan dan kembali ke kapalnya. Ternyata si alien ingin melepaskan gas beracun berwarna hijau, yang gue yakin inilah penyebab wajah si wanita sebelumnya hancur. Untungnya, si Michelle kembali menggunakan maskernya. Setelah itu, Michelle merakit bom molotov dengan botol whisky, kertas, dan sedikit korek api yang ia lemparkan ke dalam mulut alien itu, sehingga alien itu terbakar dan meledak berkeping-keping. Setelah alien itu kalah, si Michelle kembali mencari mobil lain dan pergi dari sana. Ketika ia sedang berkendara, ia mendengar suara radio yang sepertinya mengirimkan pesan. Sontak ia langsung mengganti frekuensinya. Di sana ia mendengar bahwa orang yang selamat masih banyak dan angkatan militer berhasil merebut kembali pesisir selatan, yaitu di Baton Rouge, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan ada di Houston. Kemudian Michelle berhenti sejenak dan melihat rambu lalu lintas yang ada di atasnya. Dan ternyata ia memilih untuk menyelamatkan orang yang sedang sekarat di Houston. Lalu film ditutup dengan sambaran kilat yang begitu besar dan memperlihatkan sebuah pesawat alien yang begitu besar pula sedang terbang di langit. Kita masuk di bagian penjelasan. Di sini, gue akan mengutamakan penjelasan dari misteri yang terjadi daripada Easter egg-nya. Karena kalau untuk Easter egg, kalian bisa aja nyari di Google dan mendapat hasilnya juga pasti lebih banyak daripada yang gue kasih di sini. Oke, lanjut. Pasti banyak dari kalian yang bertanya bagaimana bisa ini disebut sebagai sebuah lanjutan. Padahal setting lokasi, musuh, pemeran, waktu, dan dialognya berbeda-beda. Tidak ada yang membahas tentang patung Liberty, monster, Clover, parasit seukuran manusia, ledakan yang menghancurkan kota, rekamannya si Rob, dan hal lain yang tentunya menyeramkan ataupun berkaitan dengan film sebelumnya. Namun, kalau kita jeli dari awal, kita akan menemukan beberapa clue atau hubungan dari film ini dengan film Cloverfield yang sebelumnya. Siapkan pikiran kalian karena kalian akan menerima sedikit pencerahan dari gua. Kalian semua pasti ingat ketika si Emmett bercerita kalau si Howard adalah seorang mantan angkatan laut yang bergerak di bagian satelit.
Lalu kalian juga pasti melihat surat yang ada di dalam ruangan mesin penyaring udara. Setelah itu, kalau kalian menonton video gua sampai habis, di bagian video paling akhir, gua sempat munculin klip asli Rob dan Beth yang menghadirkan sebuah benda yang jatuh tepat di laut. Lalu kalian juga pasti bertanya bagaimana monster Cloverfield bisa muncul. Semua itu sebagai sebuah benang merah yang terjalin dengan sangat tipis kalau kalian fokus. Dan gue bakal bahas semuanya lengkap. Kalian bisa searching di Google Cloverpedia. Lalu kalian bisa ketik dengan kata kunci satellite. Lalu di sana akan muncul sebuah penjelasan yang menyatakan bahwa The Chimpanzee Tree adalah satelit yang jatuh terlihat sebentar di penghujung film Cloverfield. Ya, anak perusahaan Tagruato, Bolt Futura, terlibat dalam perburuan untuk mendapatkan bagian dari Chimpanzee satelit pemerintahan Jepang. Dan siapa yang menjatuhkan satelit itu? Tentunya Howard, karena ia adalah salah satu orang yang bekerja di Angkatan Laut dalam urusan satelit. Dan siapa yang menjatuhkan satelit itu? Tentunya Howard, karena ia adalah salah satu orang yang bekerja di Angkatan Laut dalam urusan satelit. Lalu kenapa Howard ini menjatuhkan benda itu? Tentunya ada orang atau sebuah instansi atau lembaga yang memintanya. Tapi bagaimana bisa? Tentu saja bisa, karena Howard melakukannya lewat sebuah lembaga, yaitu Bolt Futura. Kalian bisa mencari sendiri dengan langkah yang sama, kemudian mengetik kata kunci Bolt Futura, dan kalian akan menemukan bahwa Bolt Futura adalah kontraktor untuk disewa yang bergerak dalam konsepsi desain, pembuatan, dan integrasi produk teknologi canggih untuk militer, pabrik senjata, dan organisasi eksplorasi ruang angkasa. Mereka menyajikan layanan rahasia kepada klien mereka. Itu terdaftar sebagai anak perusahaan dari Tagruato Corporation. Yang dimana Tagruato adalah perusahaan yang sama yang memiliki perusahaan minuman Slaso. Dan ini adalah bukti keras bahwa film ini masih di satu universe yang sama, di mana Jason, yaitu kakak dari Rob di film Cloverfield, menggunakan baju Slaso yang sama dengan gambar Slaso yang ada di dalam pom bensin tepat di kaca toko ketika si Michelle ingin mengisi bensin. Itu kalian bisa ulang sendiri scene-nya. Lalu apa bukti bahwa si Howard melakukan penjatuhan satelit di film Cloverfield yang pertama? Tentunya surat yang ada di ruangan penyaring udara yang terlihat ketika si Michelle pertama kali masuk ke dalam ruangan itu. Terlihat jelas bahwa surat itu datang dari Bolt Futura kepada Howard Stambler yang tertera jelas di sana. Tetapi siapakah yang memesan surat itu? Tagruato sendiri. Tetapi untuk apa Tagruato memesan surat ini ke tangan orang lain? Tentunya agar tidak ketahuan. Tapi untuk tujuan apa? Akan gua bahas di video selanjutnya. Dari semua hasil penjelasan dapat gua simpulin bahwa semua ini disebabkan oleh Tagruato itu sendiri. Tagruato meminta bantuan kepada Bolt Futura untuk melancarkan sebuah penjatuhan satelit lewat tangan orang angkatan laut yang bernama Howard Stambler, sehingga satelit itu jatuh di laut tepat dekat dengan kota New York, sehingga monster yang ada di sana terbangun dan menghancurkan kota New York. Karena si Howard mengetahui hal terburuk akan terjadi, maka dari situ sejak tahun 2008 ia telah membangun bunker ini sedikit demi keselamatannya. Segitu aja dulu dari gua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya gua cepet-cepet dimonetize untuk membeli clip on high class supaya suaranya nggak gepeng terus kayak begini. Dan nyalakan juga notifikasinya karena dengan begitu kalian mendapatkan penjelasan gua di video ketiga setelah video ini. Please stay tune, don't forget to happy. See you on the next video. Rich boy.